Jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah dengar kata orang lain itu tidak bisa. Yakinkan kepada diri kita bahwa kita itu pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini podcast kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Profesor Dr. Arifin Tahir MSI. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana UNG masih lockdown? Baru lockdown atau masih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Lockdown itu kan ada hikmahnya juga. Iya, tapi bagus juga kalau swab UNG melakukan swab semua pegawai maupun dosen itu kan supaya ketahuan kan ada berapa yang positif dan segera bisa teratasi. Ya, jadi itu sangat positif sebenarnya. Oke, jadi yang penting disampaikan ke kita siapa saja yang jadi harus disampaikan, iya, supaya tahu. Atau mungkin sudah dikarantina orang-orang yang dinyatakan positif ya. mungkin begitu ya. Mungkin. Saya tidak. Tapi Prof tidak termasuk toh. Jangan sampai oh, belum swab. Iya. Melakukan swab. Oh iya. Oke. Tapi kita tidak bercerita tentang itu. Saya ini sangat tertarik dengan perjalanan karirnya Prof ini dan saya ingat waktu pengukuhan Prof itu sebagai guru besar saya hadir. Itu berapa tahun lalu ya? Tahun 2016. 2016, iya, alhamdulillah saya sempat hadir karena sama-sama dengan Prof Rauf waktu itu. Dan setelah itu, ya, jadi ini perjalanan karir yang sangat buka saja, ya, biar lebih leluasa. Oke, kalau begitu saya buka juga. Oke, ya, agak bebas bercerita. Oke, jadi itu kan Prof itu mungkin bisa menceritakan bagaimana perjalanan karirnya Prof dari awal sampai saat ini sudah menjadi seorang guru besar, sudah jadi direktur setia Bina Taruna ya? Bina Mandiri. Bina Taruna Gorontalo. Pasca, iya, direktur Pasca. Iya. Mungkin Prof bisa. Ya. Sudah bisa So boleh. Jadi Prof ini kan kenapa Prof ini awet muda, sangat dengan teman-teman mahasiswa juga ya, tidak kan biasa kalau profesor itu kan identik dengan saya yang belum apa-apa pakai kacamata. Prof belum. Alhamdulillah. Iya. Diberikan hidayah oleh Tuhan. Alhamdulillah. Saya tidak tahu angin apa yang membawa saya ke sini di tempatnya Sri Kandi, jurnalis ini ya, di tempat yang sangat sederhana, inspiring life story ini, luar biasa. Ya. Sebenarnya banyak yang mengajak saya untuk wawancara tentang kehidupan pribadi saya, tentang perjalanan karir. Tapi saya merasa untuk tidak perlu diangkat. Pada saat itu setelah saya diinfokan, jadi saya ada beberapa wartawan, termasuk PPRI, mengundang saya, dan saya bilang jelas, ya pasti orang juga lihat tulisan saya di Facebook, di Instagram, ya ada buku-buku saya juga yang berkembang. Tetapi entah apa, tiba-tiba saya diundang oleh Bu Femi, ya. Mungkin karena mahasiswa juga dan saya merasa kagum juga dengan. Dan undangannya memaksa. Pokoknya harus ditelepon terus. Tadi pagi itu saya telepon terus. Aduh, jangan-jangan Prof nggak mau ini. Saya berpikir undangannya untuk karaoke karena. Memang perjalanan saya ini terlalu panjang untuk diceritakan. Bagaimana saya sampai menjadi seorang guru besar. Karena guru besar itu pangkat akademik yang tertinggi. Padahal kalau dilihat ya sebenarnya saya tidak ada arti apa-apa di dunia kampus itu.
karena saya masuk ke situ itu hanya driver. Ya. Ya, sebagai driver. Itu tahun berapa, Prof? Saya masuk di kampus di tahun 82. Ya. Tetapi kalau melihat ke belakang sebenarnya saya sudah banyak makan asam garam di dunia luar sana. Ya. Saya hidup di Jakarta, di Manado, kemudian karena gagal di dalam perjuangan hidup, ya saya kembali ke Gorontalo. Dan kebetulan di UNG itu ada membutuhkan lowongan. Ya saya pikir oke lah, karena bagi saya pekerjaan apapun itu tidak ada apa-apa, kan itu halal. Saya siap untuk menjadi driver. Dan pada saat itu pun untuk menjadi driver itu hanya keberanian saja, karena saya disuruh membawa mobil yang pada saat itu mobil yang paling besar di Gorontalo, ya Bampres ya. Bantuan Presiden. Ya. Itu satu-satunya mobil yang paling besar di Gorontalo, karena mobil pada saat yang paling bagus itu Maharto. Ya, yang lain itu kecil-kecil, ada ST20, ada hasil yang kecil-kecil. Jadi yang paling besar itu di Gorontalo. Dan saya juga belum pernah membawa mobil sebesar itu. Ya. Ya. Itu kayak gimana itu, Prof? Soalnya tahun 82 ini saya belum belum lahir ya. Sudah lahir, tapi masih kelas 2 SD. Jadi, saya memberanikan diri, hanya saya tahu bawa mobil, tapi tidak pernah lihat mobil seperti itu. Saya tidak pernah. Tidak pernah. Ketika disodorin kunci, saya melihat ini mobil gimana cara menghidupkan. Itu perjalanan pertama. Tapi setelah itu saya menikmati pekerjaan, karena memang saya kalau kerja apa saja saya mencintai pekerjaan saya. Iya. Jadi apapun yang saya lakukan saya cintai. Jadi mau jadi apapun, kalau itu dicintai maka itu akan bisa dijalankan dengan baik ya. Saya lama jadi sopirnya, waktu itu masih Pak Kadil Abdus Samad dengan Steve Unsrat. Oh iya. Ya. Nah ketika saya berangkat di sini, kalau nggak satu aja, saya biasa-biasa aja. Waktu sopir itu, Prof, lulusan SMA? Lulusan SMP waktu itu. Saya memang waktu perjalanan pertama sebelumnya itu saya pernah kuliah di di SBM Gorontalo, tapi tidak lanjut. Saya menuju ke Jakarta di sana. Jadi mengadu nasib di sana. Mengadu nasib di sana. Saya sekolah pelayaran. Perjalanan panjang sebenarnya. Iya. Tapi karena saya pernah kerja juga di. Tentu kepala angin oleh. Saya juga pernah kerja di kapal Rainbow 3 waktu itu. Oh, jadi sebelum sopir ini sudah melanglang buana di Jakarta. Jadi pulangnya itu saya kerja apa saja di Gorontalo, saya oke lah. Kenapa pulang? Menyerah di Jakarta atau menyerah dengan kehidupan yang di sana? Ya, memang pada saat itu memang kehidupannya sangat keras. Kebetulan saya hidup di Tanjung Priok pada saat itu, di daerah Texas. Mungkin kalau saya tidak kembali, saya jadi juara di jadi jawara. Jawara Tanjung Priok. Tapi mungkin Tuhan. Itu perjalanan hidupnya Prof memang harus jadi seperti ini. Tuhan sudah setelah saya melihat kehidupan kampus, saya melihat teman-teman saya di dosen kok seperti ini. Dosennya biasa-biasa saja. Saya berpikir mereka bisa jadi dosen, kenapa juga saya tidak bisa. Disitulah saya melanjutkan studi saya sampai mulai S1, S2 dan S3. Karena saya berpikir mereka saja bisa, kenapa saya tidak bisa. Itu prinsip saya. Jadi saya kuliah pertama itu di IAIN Gorontalo. Dulu namanya IAIN Filial. Jadi sambil jadi driver kuliah. Makanya teman-teman saya yang sopir sekarang saya sering memberikan motivasi. Gunakan kesempatan ketika kita menunggu pimpinan itu membaca buku. Saya di mobil Pak Detan pada saat itu banyak buku yang saya bawa, saya baca. Oleh sebab itu ketika saya kuliah nilainya juga bagus. Karena makin banyak pengetahuan, makin banyak pimpinan rapat, saya di mobil, saya gunakan kesempatan untuk membaca. Jadi banyak waktu kan. Jadi apapun saya lakukan itu di IAIN Gorontalo. Padahal pada saat itu saya kan bukan alumni dari sekolah agama misalnya, tapi dorongan
dorongan untuk itu juga punya sejarah tersendiri. Kenapa saya masuk di IAIN? Karena pada saat itu ketika saya padahal dekan ini dekan di UNG kan, FKIP ya. Kenapa saya masuk di IAIN? Karena pada saat itu ketika saya diangkat jadi di kampung itu ada organisasi remaja, Ikatan Remaja Masjid. Saya sudah berkeluarga, tapi mereka mengangkat saya menjadi ketua. Jadi memang biar sudah berkeluarga tetap dianggap masih anak muda. Kan masih remaja, kan Ikatan Remaja Masjid. Saya menggabungkan remaja-remaja di Kelurahan Mulasi Padue itu tempat masjid. Ya, saya menggabungkan semua remaja situ, lalu mereka mengangkat saya menjadi ketua. Pada saat itu untuk mengundang pencerah itu agak susah. Jadi hanya ada beberapa orang yang bisa. Ketika mereka tidak ada waktu, kita tidak ada pencerah. Disitulah timbul niat saya perlu mempelajari gimana caranya. Jadi kuliah di IAIN ini cuma karena untuk mengisi, jangan sampai tidak ada penceramah, saya bisa ceramah. Alhamdulillah ketika saya lulus di IAIN, di UMG itu tidak juga dosen agama, nggak ada. Jadi nggak ada dosen agama. Saya diajak oleh almarhum. Jurusan apa di IAIN? Tarbiyah. Ya. Saya diajak oleh Pak Prof. Ketan Ibrahim Polontalo. Karena di sana kekurangan dosen agama. Saya diajak untuk. Bapaknya ini ya, almarhum. Alvan Polontalo. Berarti cucunya ini yang Sahrul Polontalo ini, ketua tingkat. Saya nanti tadi malam tahu kok. Bahwa Pak Sahrul ketua tingkatnya anaknya Pak Arfan, teman saya. Nanti ketika saya lihat di mana di Instagram dan di Facebook, saya lihat Pak Arfan, loh, ini Pak Sahrul, rupanya Pak Sahrul ini anaknya Pak Arfan. Pak Arfan, iya. Ya, Al-Fatihah. Ya, untuk Pak Arfan dan juga untuk bapaknya, kakeknya Pak Sahrul ya. Pak Ibrahim Polontalo. Saya banyak belajar dari beliau. Dia yang mengajak saya. Dia yang mengajak ya. Mengajak saya untuk jadi dosen. Nah, ketika jadi dosen agama di FK pada saat itu saya diangkat jadi dosen. Tetapi pada saat diangkat menjadi dosen itu saya tidak bisa naik pangkat. Dan jadi lantaran karena pada saat itu untuk mengumpul angka kreditnya agak sulit. Karena dia hanya satu fakultas. FKIP, kemudian jadi STKIP itu kayak satu jurusan aja, jadi nilai untuk angka kreditnya tidak memenuhi syarat. Jadi walaupun kita ngajar di beberapa tempat, kita tetap hanya satu. Iya kan, iya. Disitulah saya harus keluar dari zona itu, karena saya tidak bisa, karena pada saat itu hanya dari FKIP kemudian menjadi STKIP. Mata kuliah hanya satu, sehingga saya tidak bisa mengumpul angka kredit. Nah, saya timbul keinginan saya harus mengambil S2. Tapi saya ambil S2 yang administrasi, langsung administrasi publik atau yang kaitannya dengan masalah religi. Saya ambil manajemen SDM sumber daya manusia yang saya pikir ada kaitannya dengan itu. Nah, kita bicara tentang karakter manusia dan hubungan dengan dan saya berpikir bahwa kuliah di IAIN merupakan basic ilmu saya, artinya ada basic religi yang ada dalam diri saya. Jadi ketika saya S2, S3 sudah, tetapi minimal saya sudah ada dasar. Setelah di IAIN coba ceramah ini ceritanya. Pada saat itu saya sudah mulai ceramah. Tetapi setelah saya kuliah di S2, saya pindah karena keluar dari zona itu, saya ngambil S2 di Manado, di Unsrat. Ambil manajemen. Jadi sudah berhenti jadi driver kan, karena sudah jadi dosen. Sudah jadi dosen. Saya ambil S2 di Manado, kemudian pulangnya dari Manado, saya menjadi diangkat oleh waktu itu sudah Pak Dani Puroli ya. Yang rektornya. Soalnya sudah jadi IKIP yang saya kebetulan diajak untuk menjadi kepala bagian kepegawaian misalnya, karena saya manajemen SDM, jadi ada kaitannya dengan itu. Dari situ mulai saya meningkat, karena saya melihat bahwa kehidupan kampus itu perlu didukung dengan ilmu yang memadai. Oleh sebab itu saya pengen tetap menambah keilmuan saya. Kebetulan di UNG waktu itu dibuka
prodi S3 saya masuk lagi di sini. Dan alhamdulillah S3 juga selesai tepat waktunya. Ya, S3-nya? S3 saya di Makassar. Oh, di Makassar. Ya, Oh iya. di Makassar. Kebetulan ada kerjasama pada saat itu kerjasama dengan UNG. Ya, kita masih ada kerjasama. Jadi ada kuliah di sini, kemudian terakhir kuliahnya di Makassar. Jadi dominan dosennya itu dari Makassar. Iya. Ya, administrasi publik. Iya. Nah, karena kita banyak yang, ya kita 8 orang kalau nggak salah. Dari sini. Yang pada akhirnya ketika kita selesai semua kita buka prodi. Iya. Wah. Iya, jadi waktu apa namanya selama kuliah di IAIN itu masih jadi driver. masih driver saya pada saat kuliah. Nah, setelah saya tamat di IAIN kan harus menyesuaikan. Iya, maksudnya tidak mengganggu. Apakah itu tidak mengganggu pekerjaan ketika kuliah? Apalagi kuliahnya di IAIN bukan di UNG. Saya tinggal pada waktu. Iya. Pada saat kalau ada kuliah, saya minta izin sampai datang. Tapi kalau dia diberikan tugas, saya minta izin di kampus. Sama dengan Ibu Femi sekarang sudah kuliah kan. Jadi, karena mereka tahu tugas saya di kampus, jadi mereka izinkan kalau datang ada acara, saya minta izin untuk ikut pimpinan. Tapi kalau di sana pimpinan di kantor juga tidak ada, saya minta izin untuk kuliah. Untuk kuliah. Jadi selama 4 tahun itu saya atur sendiri. Tepat waktu, 4 tahun tepat waktu. Kemudian S2-nya. Kebetulan pada saat itu masih pegawai juga saya, belum dosen. Jadi masih golongan. Tapi sudah golongan 2 saya. Oh iya, waktu jadi driver itu sudah pegawai kan? Iya, saya sudah golongan. Jadi pada saat itu ketika saya punya ijazah tarbiyah untuk dialihkan ke golongan 3, itu perjuangan sangat luar biasa. Karena dari bagian kepegawaian tidak mau. Katanya tidak bisa. Karena tidak sesuai dengan tugas saya. Artinya tugas saya di bidang administrasi itu tidak sesuai dengan ketika itu dikirim ke Jakarta juga begitu. Ya, ada disposisi, kita kan masih unsur waktu itu. Dari unsur Jakarta, ya, ada disposisi dari Kabak, dari unsur katanya tidak bisa disesuaikan karena tidak sesuai antara ijazah dengan tupoksi saya yang ada. Nah, saya berjuang pada saat itu, saya minta ke bagian Kasubag di sini, pengen melihat secara langsung disposisi dari Jakarta itu seperti apa. Setelah diperlihatkan pada saya katakan ini bisa sebenarnya. Iya. Jadi Prof berangkat ke Jakarta? Tidak, saya minta ke bagian kepegawaian. Coba kalau berikan kepada saya untuk bagaimana saya menyusun tupoksi saya yang saya bisa sesuaikan dengan ijazah. Nah, kebetulan Pak Kasubag waktu itu nggak setuju. Saya bilang saya coba dulu. Artinya kalau biasanya bagian kepegawaian itu hanya melihat tekstualnya. Kalau tidak bisa, yang tidak bisa. Padahal ketika kita dalami sebenarnya bisa. Sebab itu saya minta izin kepada saat itu pembantu pembantu ketua. Ketua Stikip. Ya. Pak almarhum sekarang Pak Kaharu. Ya. Osman. Siapa namanya? Iya. Bukan Osman Kaharu. Sorry. Ya, Pak Ibrahim. Oh iya. Saya ada beliau. Dia juga agak ini. Saya bilang Pak, ini hanya untuk menyesuaikan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Terus disampaikan, coba kau bikin saja. Nah, saya bikin, saya minta persetujuan, langsung di tangan-tangan. Alhamdulillah tembus bisa disesuaikan. Nah, ketika sudah saya mendapatkan sudah disesuaikan ke golongan 3, saya berpikir saya harus keluar dari zona yang sekarang disebut teknik ya, teknik itu administrasi. Nah,
saya ingin keluar dari situ, ini mengembangkan lebih besar lagi, dan saya melapor ke pimpinan pada saat itu untuk tidak jadi dosen. Saya pada saat itu diiming-iming oleh pimpinan pada saat itu mengganti Kasubag di sini menjadi kepegawaian. Mas saya bilang saya pengen jadi dosen. Jadi dosen aja. Saya kirim ke Jakarta. Di sana pun menjadi banyak ya. Karena ada yang mengatakan bahwa ini tidak bisa. Karena dosen agama pada saat itu, saya mau jangan kerja dosen agama, tidak bisa. Yeah. Nah, karena di sini, jadi alhamdulillah perjuangan cukup panjang juga ya. Artinya ada cukup panjang dan melelahkan, tapi tidak pernah lelah. Tidak pernah merasa lelah. Banyak yang mengatakan bahwa ini tidak bisa, tapi hati kecil saya mengatakan ini bisa. Iya. Ya, karena bagi saya di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Ketika Tuhan menghendaki, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka tidak ada satupun manusia yang bisa memberi. Gitu. Iya. Jadi maka jadilah. Jadi kalau Tuhan bilang bisa, ya. Iya. Siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak bisa, siapapun yang memberi itu pasti tidak bisa. Iya. Nah, saya berpikir seperti itu. Pasti ini bisa. Kalau Tuhan bilang bisa, alhamdulillah perjalanan yang cukup panjang ini akhirnya saya angkat menjadi dosen pada saat itu. Dari situ saya tetap berusaha untuk bisa mencapai pangkat tertinggi, mulai dari saya menjadi lektor kepala. Saya sudah dapatkan pada saat itu kuliah S3. Saya sudah lektor kepala, kemudian pulangnya saya berusaha untuk bagaimana menjadi guru besar. Jadi saya mau membuat tulisan-tulisan yang mendukung bagaimana yang bisa mengantarkan ke guru besar. Dan akhirnya 2016 saya berkat dukungan juga dari pimpinan. Ya, pada saat itu Pak Rektor Pak Nelson, Pak Sam Kamarbado, kemudian waktu itu Pak Rektor sekarang Pak WR2 waktu itu. WR2 berkat dukungan beliau, ya akhirnya karena beliau juga yang mengambil mendorong. Yang mendorong saya, memotivasi saya. Padahal dia bisa. Walaupun banyak orang mengatakan tidak bisa. Iya. Tapi Pak Rektor sekarang mengatakan pasti bisa. Iya. Kalau kita berjuang. Jadi kan ada keyakinan ya, ada keyakinan dari Prof bahwa saya harus bisa itu, saya harus bisa, saya harus bisa ini. Jadi apakah setiap Prof melangkah itu ada keyakinan seperti itu, atau mungkin ada juga kalau saya ini sepertinya ini ada feeling bahwa sepertinya ini tidak bisa, jadi saya harus kesini begitu. Saya tidak pernah berpikir sesuatu bahwa ini tidak bisa. Saya selalu berpikir bahwa kita harus yakin dulu. Kalau kita yakin pasti kita akan bisa. Tapi kalau belum apa-apa kita tidak yakin, itu pasti akan gagal. Oleh sebab itu saya sering katakan kepada teman-teman, kita yakinkan dulu diri kita. Jangan percaya dengan orang lain bahwa ini tidak bisa. Ya, ada mental block. Ya, ada orang mengatakan kita belum berjuang, tapi ada teman-teman Jamuhari ini tidak bisa. Lalu kita langsung down. Padahal jangan percaya dengan kata orang. Kita harus yakinkan dengan diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Iya, saya pernah dengar dari Pak Ciputra. Waktu itu saya mengikuti kayak pelatihan yang beliau datang langsung waktu itu di Makassar. Jadi beliau bilang begini, bahwa setiap kita berusaha itu jangan pernah menggunakan kata tapi setiap ada yang mau kita lakukan. Misalnya begini, saya mau bikin studio podcast, tapi saya ragu, jangan sampai kan ada kata tapi, jangan sampai ini tidak akan ada yang nonton atau apa. Nah, menurut beliau bahwa saya akan bikin studio podcast dan saya akan bikin seperti ini, pasti itu akan jadi, dia bilang. Ya, mungkin Prof juga meyakini seperti itu. Maksudnya memegang prinsip seperti yang dikatakan oleh Pak Ciputra. Dan lihat beliau sukses sampai sekarang. Saya sampaikan pada teman-teman, jangan kita terlalu berpikir bahwa belum bekerja tapi sudah berpikir. Sudah ada hambatan yang dipikirkan begitu. Saya teringat apa yang disampaikan oleh pimpinan saya pada waktu itu, Prof.
Nani Tulodi, saya masih ingat. Karena saya juga dulu mantan Humasnya beliau ya. Saya dari dulu kan Humas juga di UNG sejak Pak Prof. Nani, Pak Prof. Nelson, Pak SKB. Ya, jadi saya dekat sekali. Kalau Pak Prof. Nani itu, kalau pemerintah itu tidak bisa kita mengatakan bahwa ini tidak bisa. Kita kerja dulu, berusaha dulu. Kalau ada hambatan baru kita lapor. Jangan belum bekerja sudah berpikir negatif, oh ini tidak bisa Pak. Padahal kita belum melakukan. Ya, saya selalu ingat itu ya. Makanya kalau saya dengan teman-teman di kantor, kerjakan dulu. Nanti kalau ada hambatan baru kita. Ya, saya juga pernah dengar cerita bahwa ketika Prof mengajukan untuk guru besar itu ada mengajukan permohonan untuk guru besar itu juga ada kendala waktu di sana ya, dan Prof harus datang. Ya, itu bagaimana ceritanya? Saya kebetulan berjuang sama-sama dengan Prof Rauf ya. Makanya kita senasib dan seperjuangan. Jadi satu paket. Satu paket, kita berjuang satu paket. Tapi yang satu suka karaoke, yang satu tidak. Iya. Saya selalu komunikasi dengan beliau, ya. Karena ketika berkas kita dikirim ke Jakarta kan harus ada komunikasi. Ya, kebetulan beliau yang duluan. Iya. Setuju. Saya belakangan. Saya tanya bagaimana caranya. Kebetulan kita pada saat itu menulis di salah satu jurnal internasional. Itu ternyata jurnal kita itu dikatakan tidak memenuhi syarat, ya. Jurnal itu tidak memenuhi syarat. Sama dengan Prof punya dikembalikan. Saya ke beliau, kita punya jurnal sama-sama dikembalikan. Tidak memenuhi syarat. Abal-abal lah katanya, abal-abal kita punya jurnal. Dari situ kita sudah sama-sama berjuang. Kita harus ganti ini. Kalau yang lainnya ketika menemui hambatan seperti itu masih tidur, langsung down berbulan-bulan untuk ganti. Jadi kita pada saat itu ketika itu dinyatakan tidak bisa, kita langsung mencari penggantinya dengan menulis yang terbaru lagi. Jadi kita mencari dan selalu komunikasi dengan teman-teman. Gimana Prof punya? Ketika dia tembus, saya tanya gimana caranya. Kita masuk sama-sama juga melalui dengan Prof Rauf. Jadi selalu kita komunikasi. Saya mengajak teman yang lain seperti Prof Pak Dr. Jukri pada saat itu. Cuma orangnya kan tidak terlalu orangnya. Saya berpikir Pak Jukri harus secepatnya berjuang. bisa. Artinya harus berjuang betul-betul. Tidak boleh berpikir hal-hal yang lain. Ya, jadi memang beda karakter ya. Kalau saya ketika menghadapi tantangan itu, saya malah lebih terpacu, memacu ya, terpacu. Ketika tertantang, ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, saya lebih keras ya. Dan hasilnya sangat, alhamdulillah. Iya. Ya, jadi tidak mundur. Saya lebih banyak senang dengan tantangan yang ada. Iya. Dan menghadapi tantangan itu kita enjoy saja. Ini juga yang terjadi di mahasiswa sebenarnya. Ketika misalnya mengajukan judul misalnya dari skripsi misalnya tesis dan disertasi. Nah, dapat tantangan sedikit itu langsung down. Dan itu kan akan tertidur selama berapa untung-untungan kalau dapat dosen pembimbing yang selalu menelpon, selalu mengingatkan, sehingga bisa selesai. Nah, Prof mungkin bisa membagi tips buat semua ya, bukan cuma mahasiswa, tetapi dosen-dosen juga mungkin yang mau yang punya mimpi. Ya pasti kalau dosen-dosen itu pasti punya mimpi untuk jadi guru besar. Pasti. Itu jadi harus Prof harus membagi tips untuk mereka supaya apa yang dicita-citakan itu ya bisa tercapai, tidak puas sampai di situ, tetapi harus ada target dan sebagainya. Memang saya sering memberikan motivasi kepada mahasiswa baik di UNG maupun di tempat kerja saya di Negara Gorontalo, ketika dosen memberikan bimbingan, kau baca dengan baik, langsung pada saat itu kau perbaiki, jangan tidur. Ya.
Misalnya kita setelah ujian proposal, pada selesai ujian proposal itu langsung kita buka kembali, sampai di rumah kita buka kembali apa yang menjadi masukan, masukan dari dosen penguji maupun pembimbing. Tapi kalau kita biarkan itu, nanti kita tutup buku, kemudian tidur, seminggu kemudian baru kita begitu blank, lama lagi. Akhirnya kita jadi loyo untuk memulai kembali. Padahal pada saat itu, kalau siang itu kita ujian, ini Bu Bemi juga kan pernah mengalami. Ya, kalau siang itu ujian, ya kita langsung ada perbaikan. Malamnya saya sering sampaikan, malamnya kau buka kembali. Karena masih segar-segar. Masih segar dalam ingatan. Iya. Itu langsung kau buka. Jangan tidur. Kau sudah tapi kalau kau tidur, ya itu pasti akan seterusnya. Jadi dia tidur bermimpi atau bangun melanjutkan mimpi. Atau bangun meraih mimpi. Jadi tidur melanjutkan mimpi atau bangun meraih mimpi. Mewujudkan mimpi. Dosen pun seperti itu. Kita tetap jangan pernah kita di dalam berjuang jangan pernah menyerah. Nah, Prof, itu kan kalau misalnya driver atau driver kemudian menjadi pengusaha atau menjadi sukses di bidang lain itu banyak. Tapi driver yang kemudian jadi guru besar ini saya sangat mungkin belum ada, baru Prof ini yang jadi memang tidak ya, memang perjuangan seseorang itu bermacam-macam ya. Kalau bidang-bidang yang lain ada yang dari bawah kemudian menjadi sukses, ada menjadi jenderal dan sebagainya. Tetapi di bidang akademik mungkin saya juga belum pernah mendengar ada seorang driver tiba-tiba dia berjuang menjadi guru besar, dan itulah saya. Ya, saya juga tidak menyangka bisa seperti ini, tapi karena ada peluang, ada tantangan, lalu tantangan itu saya hadapi dengan jiwa besar, dan itu bisa saya lalui. Karena saya berpikir orang lain saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, saya tidak pernah menyerah ketika ada tantangan yang. Saat jadi driver itu kan Prof bilang tadi sering membaca di saat pimpinan lagi rapat, itu sering membaca. Itu sampai berapa buku yang dibaca dalam saya semua sehari? Kalau ada tugas-tugas dosen itu kan dulu saya bawa mobil Pak Hartog ya, itu kan Hartog mobil pimpinan. Di atas pengemudi itu kan ada rak ya. Ada rak ya. Dulu di Hartog itu ada itu. Mobil yang sekarang tidak ada. Kalau dulu di atas sopir itu ya ada rak ya, rak. Tapi itu memang buku yang Prof beli atau bukunya buku saya beli buku yang bukan servis, saya taruh di situ. Sehingga ketika stok mobil ya saya ambil saja buku itu, saya mulai membaca. Teman-teman driver yang lain itu berkeliaran di luar, ada yang main domino, ada yang pernah. Sampai sekarang saya enggak hobi main-main seperti itu. Cuma hobi karaoke. Domino dan lain-lain. Banyak yang ngajak saya, tapi karena tidak hobi seperti itu, saya lebih banyak di mobil dulu, di mobil dan mengambil buku lalu saya membaca. Alhamdulillah di ujian ini itu tidak tidak ada hambatan. Ya, tidak ada hambatan dan tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak teman-teman saya dari sekolah agama yang tidak lulus. Ya, tapi saya satu kali maju saja itu langsung lolos ya. Karena saya tahu, saya tidak tahu itu. Karena banyak mungkin orang lain ya, banyak juga sih mahasiswa yang ketika dia ujian atau apa itu kan memang dia hanya itu cuman yang ada di skripsinya yang dikuasai, padahal kan banyak hal-hal yang tidak diduga yang ditanyakan oleh dosen tentang pengetahuan umum misalnya, dan itu yang didapatkan oleh baca dari buku. Dari membaca buku yang lain saya tambahkan di situ, sehingga apa yang saya sampaikan itu kan pada saat itu ujiannya itu ujian sarjana pada saat itu kan face to face ya, ujiannya face to face. Kan yang menguji pada saat itu rektor YAIN pada saat itu dari Makassar. Dia menguji hadis, kemudian
dari dekan tarbiyah madrasah dia menguji ilmu tafsir. Ya kalau mau tanya sama saya, apa yang mana Pak Arifin tahu itu tafsir sebegitu banyak itu. Tapi alhamdulillah ketika ditanyakan, yang ditanyakan itu yang saya tahu. Ya, mungkin Tuhan sudah ada kemudahan jalan-jalan. Ya, ada kemudahan. Tapi yang lain justru mengalami hambatan, ada yang mengulang, ada yang diulang subuh. Kan ujiannya malam. Ya, ada yang mengulang. Yang diulang-ulang. Saya hanya satu kali ujian saja. Makanya saya berpikir ini bukan saya menjawab, tapi Tuhan yang menjawab itu. Iya. Ini juga mungkin karena ya doa orang tua pasti. Kalau saya lihat di Facebook itu Prof ada menyertakan foto. Jadi bukan foto istri yang ada di situ, tapi foto orang tua. Saya masih ingat orang tua saya. Makanya ketika coba saya lihat fotonya dulu. Iya. Ini orang jadi tua saya yang saya banggakan. Iya, kan orang biasanya menyertakan foto pasangannya atau anak-anaknya. Ini malah orang tua. Artinya kalau saya melihat di sini, Prof mungkin merasa bahwa sangat besar peran orang tua dalam Prof mewujudkan cita-cita ini menjadi seorang guru besar luar biasa. Makanya di kata-kata pengukuhan pada saat itu waktu acara pengukuhan. Ketika saya membaca pidato ilmiah saya sampaikan kepada mungkin Bu Febri juga dengar bahwa yang hadir di sini juga adalah orang tua saya waktu mereka berada di dunia lain, tapi saya merasakan bahwa mereka hadir di tempat ini. Mereka bangga karena satu hal yang tidak mungkin tapi jadi mungkin. Karena di keluarga saya mungkin hanya saya yang berbesar. Makanya pada saat itu saya membayangkan bahwa orang tua saya hadir, ada di situ, merasakan kehadiran, merasakan kehadiran bapak dan ibu saya. Saya merasa bangga kepada mereka berdua. Terus masa kecilnya Prof itu seperti apa? Kan tadi Prof menceritakan setelah remaja setelah di Jakarta. Tapi sebelum itu masa kecilnya sampai harus berangkat ke Jakarta itu bagaimana? Saya ini bersaudara 13, saudara banyak. Belum ada KB waktu itu ya? Tapi yang 2 orang meninggal saat masih kecil, saya tidak pernah ketemu dengan 2 itu. Prof anak keberapa? Saya anak ke-11. Jadi yang hadir sampai pada masa tua itu ada 11 orang. Jadi 11 orang itu kita satu rumah ini dengan bapak dan ibu saya. Jadi kita di mana? Di Malusipati. Oh, jadi memang di situ. Yang rumahnya Prof sekarang itu? Ya. Jadi ada rumah tua itu. Kita nyanyi kemarin rumah kita. Rumah kita. Di situ kita hidup. Karena saya anak yang ke-11, yang paling bontot. Ke-11. Oh, enggak ya, masih ada. Nah, kakak-kakak saya menikmati kebesaran orang tua saya. Karena orang tua saya pada saat itu bukan berbilang orang kaya, tapi orang yang paling berada di kampung itu. Jadi mungkin satu-satunya orang yang di kampung itu yang berada lah. Tapi ketika perjalanan panjang, bisnis bapak saya kan bangkrut, sehingga menghidupi ketika adik-adik saya masih kecil itu sudah tidak sama dengan dinikmati. Senasib kita kalau begitu. Jadi kakak-kakak saya masih menikmati apa yang dimiliki oleh orang tua, sementara kita yang adik-adik ini tinggal sisa-sisa. Jadi saya merasakan bagaimana kesusahan orang tua pada saat saya masih kecil itu, saya melihat itu. Sementara kakak saya bisa menikmati kehidupan kemewahan orang tua. Karena orang tua saya dulu kalau sekarang istilahnya kontraktor lah. Jadi kalau ibu family pemborong. Iya. Kalau dulu anemer kalau istilah kawan. Kalau ibu family lihat jembatan arah ke Marisa itu yang pakai atap. Nah, itu hasil dari orang tua. Karena saya waktu masih kecil juga pernah diajak oleh orang tua. Jembatan yang di jembatan arah ke Marisa.
banyak yang boleh mau ke Malaysia itu banyak. Iya, tempat. ada yang 2 bangku Iya. dekat itu kan dan yang Iya. baru. Iya, Di sini yang kan baru. pakai atap. Ya, yang atap itu kan sudah disingkirkan karena sudah Iya. tidak sesuai dengan itu hasil Pekerjaan. pekerjaan bapak saya. Iya. Jadi saya ada dulu memang banyak foto-foto, tapi karena sudah banjir ini kemarin, foto itu sudah habis semua. Jadi perjalanan saya itu apa namanya masih kecil, saya sering diajak oleh bapak saya ke Malaysia. Karena kita punya mobil kan ada 2 pada saat itu, yang kalau mobil pada saat itu yang kita banggakan sama dengan mobil India sekarang itu. Iya, mobil kayu. Iya. Ya, mobil bis yang dari kayu itu seperti kalau ada 2 yang open cup, ya, namanya satu Dakota dan satu Gajah. Itu mobil Ford ya, yang di bapak saya. Kalau kita ke Malaysia itu sampai berhari-hari. Ya, kalau saya sekarang cuma 4 jam, kalau sampai 3-4 hari baru bisa sampai. Ke Kuandang saja, kalau ke Kuandang saja kan perjalanan dulu kan 1 hari baru. Iya. Ya, dulu saya masih kecil, tapi ketika Mulai remaja itu bapak saya sudah tidak aktif lagi di situ. Ya, dia sudah berkebun membeli satu area kebun di Kisimu sana di Abano. Oh, yang ditinjau kemarin itu. Itu ya, dibeli oleh ayah saya, dia jual barang di sini, dia beli tanah yang ada di, tapi itu kan apa namanya HGU. Gitu ya. Nah, sejak itu ayah saya tinggal di sana. Kita yang di sini anak-anak. Ya. Sekarang saudara-saudara saya yang masih hidup-hidup itu masih ada 6 orang. Jadi kita masih banyak juga. Tapi yang memilih jalur apa namanya seperti Prof yang memilih ke kampus Iya. itu cuma Prof. Saya ke kampus yang lain. dulu. Yang lain mungkin ikut. Oh ya. Ada yang Ada yang juga mungkin jadi pengusaha. pegawai, ada yang tentara. Oh. Ya, Tidak ada yang jadi yang ikut orang tua bisnis. nggak ada. Iya, karena orang tua dulu itu kan entah itu masih berlaku atau tidak sama Prof. Yang kalau bukan tentara, polisi, guru, pokoknya kalau bukan pegawai itu namanya tidak kerja. Jadi kakak saya itu ada yang tentara, ada yang guru, ada yang pegawai. Tapi yang 2 orang pelaut. Itu yang saya ikut waktu di Jakarta. Oh, jadi ikut kakak ini ke Jakarta. Saya Ya. pernah juga sama-sama dengan mereka di kapal. Ya, cari pengalaman lah. Iya. Saya pernah sekolah juga pelayaran. Saya pernah sekolah pelayaran di Jakarta. Tapi memang Tidak saya tidak lanjut. tidak lanjut karena saya sudah kerja di kapal pada saat itu. Iya. Tapi waktu itu saya turun di Bali karena tidak punya paspor untuk karena kapal itu harus masuk dok di Singapura. Sementara saya tidak, maka saya turun di Bali. Kembali ke Jakarta. Di Jakarta itu saya sudah mengeluh, saya harus pulang ke Gorontalo. Menyerah. Yang saya sudah menyerah. Itu kelasnya. Saya tidak lagi mencintai pekerjaan ini. Saya memang pada saat itu kerja di laut kan tidak seperti kerja di darat. Karena di kapal itu tidak sama kerja di kapal. Karena saya kapal tanker. Tidak sama dengan kapal penumpang. Iya. Kalau kapal penumpang banyak Banyak makanan banyak teman-teman yang bisa diajak ngobrol. Kalau di sini hanya awak kapal toh, karena di sini kapal tanker. Jadi hanya awak kapal. Kalau dia ada 16 orang yang cuma itu. Itu berapa tahun Prof di sana? Saya di kapal itu 6 bulan. Oh, cuma 6 bulan. Tapi di Jakarta berapa lama? Saya terakhir peristiwa Malari. Ya. Tahun berapa peristiwa Malari ya? 75 kalau tidak salah. Iya. Ya. 15 Januari. Ya, 75 itu. Malari. Ya, saya pas ada di sana. Oke. Nah, kemudian Prof memang luar biasa ini perjalanan dari kecil. Sebenarnya Prof ini dari masih kanak-kanak itu sudah merasakan kesuksesan orang tua, tetapi ketika beranjak remaja itu kan mulai orang tua. Iya. Dan saya mulai mandiri. Iya, mulai mandiri dan harus mau tidak mau harus berangkat. Itu karena desakan ekonomi atau apa sehingga ikut kakak-kakak berangkat ke Jakarta. Karena desakan ekonomi. Jadi saya di Jakarta terakhir itu pada tahun 75 ketika peristiwa Malari. Iya. Jadi ketika peristiwa Malari itu saya sudah pamitan dengan kakak saya.
saya minta izin untuk kembali ke Gorontalo. Apapun yang akan saya kerjakan di Gorontalo, saya kira saya harus kembali. Nomor di Jakarta. Semenyerah. Tidak, saya ingat orang tua, jadi harus, karena di kebun. Itu umur berapa itu, Prof? Saya pada saat itu umur 75, berarti. Prof lahir tahun berapa? Saya 56. 56, 75. Saya masih remaja pada saat itu, kira-kira umur berapa ya? 19 tahun ya? Enggak. Iya. Saya 56. Iya. Saya remaja pada saat itu. Iya. Jadi remaja memang ketika pulang dari Jakarta. Memang orang Jakarta ini. Jakarta. Jadi kan kalau dari Jakarta pulang kampung memang top pada saat itu. Pada saat itu kan masih zamannya kusbles. Jadi rambut saya kusbles. Ya. Dan celana saya celana cutbray. Dan sepatu saya 15 cm yang saya beli di Pasar Senen. Ya dulu yang top itu 15 cm. 15 cm. Ya bayangkan. Yang yang pantofel itu. Pantofel tapi 15 cm tingginya. Jadi ketika saya sampai di rumah, itu adik-adik saya pada tinggi sekali. Prof, saya saja perempuan tidak bisa pakai sepatu sampai setinggi itu. Dilihat, paling tinggi 7 cm. Nanti dilihat sepatu-sepatu dulu di tahun 70-an. Di zaman Pampers, zaman Kusbles, lihat sepatu mereka kan tinggi. Ya, itu saya beli di Pasar Senen. Dulu yang terkenal di Jakarta itu cuma Pasar Senen. Ya. Belum ada ini. Belum ada yang lain. Setelah terjadi itu yang dibakar itu di Persiom melahirkan Pasar Senen. Yang top pada situ hanya 2, Pasar Senen, kemudian hotelnya Hotel Indonesia. Itu yang paling populer di Jakarta pada saat itu. Ya, saya kembali pulang ke Gorontalo, kembali untuk membantu orang tua. Iya. Tidak lama setelah itu langsung melamar jadi driver. Saya lagi ke Manado. Ya, ke Manado karena saya pernah juga jadi instruktur di Manado, di instruktur ada tempat yang di Samratulangi itu tempat teknik sekolah rotor gitu, sekolah apa itu? Untuk teknik mesin. Ya, saya di situ bantu-bantu. Tapi dapat ilmu mesinnya dari mana? Dari kapal itu atau di situ? Ya di situ saya kursus itu 6 bulan, kemudian karena saya jadi juara di situ, saya diajak coba kau jadi instruktur sini. Saya jadi instruktur di situ. Jadi pengalaman mengajar juga sudah ada dari awal. Saya tinggal di situ, dia tempatkan di situ, tinggal di situ, makan di situ, dan instruktur di situ. Kebetulan ada mahasiswa di situ, orang Cina yang ikut. Dia pengen membuka satu usaha di Manado. Saya diajak, ayo kita. Untung tidak dapat cewek Manado. Masih bujang kan pada saat itu. Ya, saya diajak untuk kerjasama, itu namanya PT Dwi Sejati Motor. Sekarang mungkin masih ada di Kera lagi. Itu dia dealer Suzuki waktu itu. Katanya dia pengen membuka membuka cabang mobil Suzuki di Manado. Saya diajak karena saya dilihat saya ahli di bidang mekanik. Ya, saya diajak, kemudian disekolahkan, dibawa ke Jakarta. Jadi setelah dari Jakarta ke Gorontalo, Manado, balik lagi ke Jakarta. Saya dikirim oleh namanya Hao, itu saya sudah lupa kalau namanya aslinya. Saya dikirim ke Jakarta, langsung ke pabrik mobil Suzuki itu. Ya, saya kerja di situ selama 3 bulan. 3 bulan. Dapat sertifikat. Saya kembali ke Manado. Itu kan kita kalau di dealer itu kan harus promosi. Jadi semua mobil masuk, saya tim ahlinya. Ya, jadi bisa tim ahli mekanik pada saat itu. Yang memperlihatkan kepada, dulu kan yang top di Manado itu kan mobil-mobil angkut Suzuki. Jadi saya ahlinya. Baruan ini ST20. Iya, ST20. Saya ahlinya pada saat itu. Saya jadi bongkar pasang di jalan itu, memperlihatkan pada ini. Jadi kayak demo begitu, demo. Bahwa ini komponennya ini kelebihannya di sini begitu. Kalau sekarang kan
orang sudah bisa review mobil itu di YouTube. Dulu kan belum ada. Dulu belum ada, jadi diundang, ini dilihat bagaimana proses kerjanya mobil itu, mesinnya bagaimana. Saya menjelaskan itu. Dia sekarang kalau saya lewat situ masih ada itu kantornya, mungkin sudah tidak ada lagi mobil sudah R3 dan dulu masih ST20. Di depan kantornya, depan perumahan gubernuran di Kairan. 17 ada perumahan gubernur. Ya. Gubernuran depan itu ada PT Dwi Sejati Motor. Saya pernah kerja di situ. Lama juga di situ. Saya lama di situ. Setelah itu karena saya berhenti karena mau kawin, ya saya kawin dengan orang Manado. Manado. Kawin di Manado. Nah, berarti jodohnya memang di Manado. Yang sekarang di Molosipat. Berarti ada yang selain di Molosipat. Ini sudah mengarah ke sana ini. Ada yang selain di Molosipat. Mengarah ke masalah pribadi. Enjoy saja. Enjoy. Iya, ini Prof ini sangat enjoy saya lihat, dan saya pun kalah kalau soal sosial media ya, berselancar di Instagram, kemudian di Facebook, kemudian di mana lagi? Twitter ada. Twitter ada, kemudian jangan-jangan TikTok juga ada. Kemarin saya di TikTok juga, saya sering TikTok ya. Iya. Jadi apa yang saya belum lihat itu TikTok. Goyang-goyang apa namanya itu yang dipopulerkan oleh anak kecil itu. Itu pernah saya di situ. Tapi sekarang saya lihat cucu saya lebih dominannya. Jangan sampai bersaing dengan cucu ini. Iya. Ini apakah memang dari dulu Prof seperti itu? Sangat enjoy, kemudian ya bisa bergaul dengan siapa saja di kampus juga seperti itu, dengan siapapun Prof itu bisa connect, bisa masuk, bisa menyesuaikan. Kemudian ya kenapa Prof bisa seperti itu? Apakah biasanya begini Prof, kalau orang yang perjuangan hidupnya cukup cukup berat, itu dia akan serius, dia akan sangat serius ketika dia misalnya menekuni pekerjaannya. Tapi Prof ini sebenarnya bukan tidak serius, tapi serius tapi santai, menganggap, atau mungkin karena Prof tadi bilang bahwa cintai pekerjaan, jadi mencintai pekerjaan yang sudah dipilih, sehingga Prof itu kelihatan sangat enjoy, dan sampai saat ini ada tadi foto juga, coba foto yang lagi kayak anak muda. Itu kemana-mana Prof itu kayak ini, stylenya kayak anak muda, pakai celana jeans, kemudian saya kalau dengan teman-teman tidak membatasi diri dengan siapapun. Ya. Ini, ini kan. Tapi ini bukan sepatu 15 cm. Ini bukan sepatu 15 cm. Nah, apa resepnya, apa trik-triknya sehingga Prof itu bisa sangat seluas itu, sehumble itu dengan orang-orang itu. Jadi sampai hari ini ya, sampai saat ini Prof masih seperti ini, dan itu yang salah satu mungkin yang bikin Prof awet muda. Saya tidak orang bilang caim ya. Iya. Jaga image ya. Jadi Prof ini sebenarnya mengikis persepsi orang terhadap profesor yang harus sangat serius, harus dengan buku, kacamata dan sebagainya. Saya sering menyesuaikan dengan siapa saya berbicara. Dengan anak-anak dengan remaja, dengan orang tua saya menyesuaikan. Bahkan di kantor pun saya begitu. Seorang pimpinan kantor kan biasanya tidak selalu berada di dalam ya, dan tidak mau karyawan harus diundang masuk. Saya malah keluar dulu di sana karena saya ingin mendalami apa sebenarnya terjadi di sana. Saya tidak mau mendengar hanya si ini jadi begini sini, tapi saya mau bergaul dengan mereka sehingga saya tahu apa yang terjadi. Bisa melihat langsung di sana. Sehingga kadang-kadang orang pun heran, kok kenapa Bapak ada di sini?
Bahkan pernah saya ngopi dengan satpamnya, dengan saya ngajak ngopi. Ngopi di satpam yang ada di kantor. Ayo kita ngopi di depan situ. Orang pada nanti, ya pernah dulu di sini. Bagi saya itu biasa. Saya kan biasa seperti itu di mana saja. Mungkin yang di warung kopinya profesor mungkin cuma saya yang dengan Prof Rau. Prof Rau. Ya, kalau Prof Rau kan pilih-pilih apa namanya, pilih tempat. Kalau saya dimanapun mana saja saya bisa masuk. Iya, karena Prof Rau itu kan sangat menjaga makanannya, sangat menjaga. Ya. Kemarin kebetulan saya kemarin juga diajak jalan-jalan pagi. Saya itu kan jalan pagi. Ya, maunya sudah janji dengan teman untuk main tenis. Ketika saya jalan di jalan, karena saya pikir masih jam 6, setengah 7, karena saya jam 7 harus main tenis. Tapi ketika dia lewat, langsung diajak saja, tunggu saya main tenis. Sudah saja main tenis. Kita di gelanggang situ kita jalan pagi di situ. Setelah ke gelanggang ternyata banyak corona katanya di sini. Iya. Nah, terus kita dimakan saja. Loh, bukan olahraga cuma makan. Jadi saya makan pecel katanya ada langganan pecel lagi. Ada di sini. Ya jangan Dallas. Saya bilang saya tidak makan pagi-pagi pecel, ini nasi goreng yang saya makan pagi, tapi karena dari situ kita warung kopi di Andalas itu di Republik bukan sebelah. Yang di sebelah bundaran Republik, karena Republik itu tutup ya. Jalan Agus Salim. Agus Salim. Setelah perlimaan. Iya. Kita ke situ dulu sampai jam 9. Sehingga main tenis tidak jadi. Ya. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Iya, berarti Prof ini masih rajin olahraga juga, tenis. Rabu, Sabtu, Minggu. Jadi itu menjaga tips untuk menjaga kebugaran, menjaga imun dan membuat awet. Karena saya harus, karena hobi saya dari dulu kan bulu tangkis. Sekarang saya sudah di tenis, bahkan lebih jangan lagi main tenis. Banyak orang kan, saya bilang banyak orang yang olahraga mati. Iya. Ya sudah harusnya yang kan kematian itu. Mungkin terlalu, terlalu forsir. Saya di olahraga itu bukan untuk mencari juara, mencari kemenangan. Cari suara. Saya hanya olahraga saja. Enjoy juga dengan teman-teman. Ada cerita yang terputus tadi. Prof menikah di Manado. Jangan nggak tahu. Asik ini. Prof menikah di Manado. Setelah itu pulang ke Gorontalo. Iya, pulang ke Gorontalo. Nanti sebenarnya sebelum saya ke sini ada buku saya. Buku yang harusnya buku dibaca. Apa? Ya, di situ ada yang kebetulan penulisnya Pak Sutikno, dia mahasiswa saya di Fakultas Bahasa. Dan buku itu saya waktu jadi guru besar kita kan bagi-bagi buku itu, judulnya Sanggraver Akademik. Yang bahasa judul itu. Buku itu dicetak banyak pada 100 buah, bagi-bagi. Dan di situ bisa dilihat bagaimana. Saya belum dapat bukunya masalahnya. Saya bawa ke sini tapi saya lupa di kantor. Waduh, tapi saya harus dapat. Ya, insya Allah saya berikan. Banyak juga yang pengen buku itu. Ada teman kemarin, wartawan juga pengen. Saya harus dapat. Jadi jangan buku itu, hanya orang tertentu yang saya berarti termasuk saya orang tertentu. Di situ, jadi kayak apa namanya? Itu tahun berapa terbit? Pada saat dikukuhkan. Iya. Memang buku itu dicetak untuk saya bagi di waktu pengukuhan. Bagaimana perjalanan hidup. Ketika saya sampai jadi guru besar, di situ semua sampai bagaimana percintaan itu ada di situ. Jadi kalau pengen masa percintaan ini itu kan masuk di situ. Saya tidak perlu lagi ceritakan di sini. Harus ceritakan di sini karena tidak mungkin saya baca bukunya kemudian saya bacakan di sini. Harus ada penuturan dari orangnya langsung dan kalau cuman saya baca cukup saya yang tahu. Tidak mungkin saya ini sesuai buku yang saya baca ceritanya seperti ini. Mumpung di sini bisa bertutur langsung, orangnya langsung yang menyampaikan. Dan saya sudah melihat waktu pengukuhan ada berapa orang yang hadir. Nanti dibaca saja di situ kan memang perjalanan percintaan saya itu cukup saya mengenal cinta itu sejak dari SMP. Wah. Ya,
jadi di situ panjang ceritanya. Karena Jadi berapa kali ganti cewek ini baru dapat? Karena saya putus ya, patah hati. Tidak sempat dengan orang kan dulu mengenal cinta pertama. First love ya. Oh iya, cinta pertama. Itu yang pada saat itu. Tapi tidak sempat itu sehingga saya jadi liar. Jadi, makanya berangkat itu. Ya, berangkat ke Jakarta ya, itu. Jadi liar. Tapi jangan-jangan sekarang pacarnya Prof itu, cinta pertamanya Prof itu menyesal. Waduh, ternyata dia jadi profesor. Mungkin saja. Ya, ada beberapa orang sampai sekarang masih ada. Masih ada. Di Jakarta. Boleh sebut di mana-mana maksudnya, jangan disebutkan di mana. Ada di mana-mana. Di mana-mana. Ya ada kalau di buku itu bisa dibaca. Ya, iya, tidak seperti diungkapkan di sini. Kalau cuma di buku ya sudah. Menyebut nama. Tidak menyebut nama, cuman kisahnya misalnya si A seperti ini. Ada yang ini main paksa ini. Karena, kalau baca buku itu kayak baca kalau buku percintaan novel. Kalau pengen baca novel itu ada di situ. Wah. Iya. Coba kalau di bawah saya bisa bacakan sekarang. Jadi nanti kapan-kapan kita bicara tentang kehidupan percintaan. Jadi ada edisi kehidupan percintaan sang profesor luar biasa. Iya, berarti Prof harus mau diundang lagi ke sini karena yang penasaran dengan percintaannya Prof itu nanti kita akan undang lagi berikut. Sampai banyak yang dengar ini bisa bahaya saya ini kalau. Iya, sebenarnya kan saya ingin bertanya kisah percintaan sang profesor. Itu paling bagus. Sebenarnya kan saya mau tanya ini cuman karena penulis itu sering menghubungi saya gimana kita bikin semacam novel. Hanya sayangnya dia sudah berangkat ke syuting karena sudah selesai. Jadi bikin trilogi sebenarnya dia. Novel percintaan itu bagus sekali. Kisah itu sangat inspirasi buat teman-teman yang lain. Baik. Ya. Saya kira sudah cukup ya. Belum, masih ada. Jangan sudah ada orang janjian kemudian mau berhenti di sini. Iya. Dia dianggap saja tidak ada orang. Iya, kan saya sebenarnya pingin kisah cinta sang profesor ini, tapi karena tadi sudah bilang bahwa akan ada, saya cuma minta tipsnya Prof untuk semua orang yang, kalau saya sangat terinspirasi dengan perjalanan karirnya Prof ini, sehingga saya bilang ke Prof Rauf bahwa Prof Arta harus kesini. Iya, ini nama juga jadi Prof Arta ini memang luar biasa, keren juga ini nama. Nama itu sejak dari SMP. Oh, dari SMP sudah dipanggil Arta. Saya sudah pakai identitas itu Arta. Iya. Jadi sejak itu saya senang pakai istilah Arta. Iya, tapi keren juga namanya Prof Arta. Jadi ketika di Instagram banyak yang pengen berkenalan kan, dia disangka cewek atau iya, Arta ya. Iya. Setelah diketahui jangan sampai ini batang di batang nih. Saya lihat dulu followersnya ini berapa banyak ini di Instagram. Saya cuma sedikit di Instagram. Sedikit, tapi saya lihat sangat aktif. Prof ini sangat aktif. Arta ya. Saya di Instagram saya pakai nama Arifin Tahir 2000, bukan itu? Bukan, saya pakai nama di Instagram itu Kak Ipin. Oh, Kak Ipin, betul. Nah, kenapa Kak Ipin? Nama saya itu istilah Kak Ipin itu ada kalau orang memanggil saya Kak Ipin berarti itu teman
teman yang tahu Ya, kehidupan saya. biasanya begini, orang akan ketahuan dari panggilannya ya. Misalnya yang manggil Prof Arta itu berarti orang kampus, yang manggil, iya. Ya, yang panggil Kak Ipin berarti teman-teman lama saya, Kak Ipin. Kalau yang panggil Om Ipin pasti ya tante-tante atau cece Om Ipin atau keponakan-ponakan. Panggil Mas tidak? Atau Bang? Kalau yang lebih ini panggil Opa Ipin. Jadi nama saya ini banyak, mulai Iya. Opa Ipin, Om Ipin, Kak Ipin. Iya. Jadi ketahuan dari panggilannya ya, Atau kalau yang- siapa yang Kalau ada yang dari Opa Ipin, ini cucu ini. cucu. Atau kalau Kak Ipin ada. Tapi Prof, anaknya berapa Prof? Anak saya 5. Ya. Saya cuma tanya anak, saya tidak tanya yang lain, kan nanti itu. Nanti saya mau kasih lihat juga Prof satu buku yang Iya. saya dapat, Inspirasi juga. apa ya, mau bilang inspirasi pengalaman hidup atau buku nasihat mungkin. Kan saya tidak bisa memberi nasihat, jadi saya hanya memberi bukunya. Tapi tidak, untuk Prof dengan Pak Robert itu sudah tidak cocok dikasih itu. Itu bukunya ada di meja. Ya. Iya, oke Prof. Jadi karena Prof sudah membatasi untuk topik yang satu nanti, oke, kita sepakat podcastnya kapan? Mungkin 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi atau oke. Saya bagikan buku itu ya, buku judul bukunya itu Sang Driver Akademik, iya. Dan kisah selanjutnya, Bab-bab. iya, kisah selanjutnya khusus di sini. Insya Oke, Allah, ya. Oh tadi saya minta Prof menyampaikan pesan kepada semua, Ya. iya. Ya. Karena saya ini ingin podcast saya ini bisa menginspirasi orang, jadi Prof harus. Pesan saya untuk teman-teman sekalian, kali ini bilang jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah dengar kata orang baik itu tidak bisa. Yakinkan kepada diri kita bahwa kita itu pasti bisa. Saya kira begitu. Oke, jadi harus punya keyakinan bahwa kita bisa, dan jangan dulu berpikir bahwa ini tidak bisa kita lakukan, tetapi harus berpikir Yakinkan bahwa untuk diri kita meyakinkan. bisa. Oke. Yakinkan dalam diri kita bahwa pasti kita bisa. Ya, terima kasih. Yang jelas ini bukan kata-kata motivasinya Vicky Vicky Prasetyo. Oh, ada kata-katanya ya. Dia kan setiap ada acara, salah satu acara di salah satu stasiun Yang TV baru- itu yang kan, kemarin baru kawin itu. iya. Ya, dengan Kawin yang keberapa? jadi Corbusier. Iya, Kalina. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, semoga langgeng. Ya, semoga langgeng. Iya, Dengan oke. sang plagiator. Jadi apa istilahnya, pelabuhan terakhir sang plagiator? Bukan, Iya. gladiator. Gladiator. Kalau di kampus gladiator. Iya. Oke, kalau kita malah jadi ngebully orang. Plagiator kan di kampus. Ya, kalau gladiator itu. Mengutip tulisan orang tanpa menulis sumbernya. Ya, Prof, bukunya seberapa sekarang? Saya sekarang buku saya ada 5. 5. Ya, Ini insya kan, Allah, ya, ya, tetap akan berkarya terus dengan menulis. saya lebih banyak menulis buku yang ada hubungan dengan mata kuliah. Tapi Prof masih sempat-sempatnya ya, padahal punya selalu meluangkan waktu untuk Iya. di warkop, untuk dengan ya teman-teman dan sebagainya. Saya di Tapi waktu masih itu bisa kalau ada- menulis. Ada komunikasi dengan teman. Iya. Untuk memberikan inspirasi juga di warung kopi itu kita mendapatkan Memberi inspirasi dan mendapatkan inspirasi. sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, jadi kita tahu. Oke. Baik itu dari segi pengetahuan maupun Pengalaman. itu dari teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih Prof Iya. sudah datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.